Thiago Motta nilai Milan tidak layak menang. Pelatih Juventus, Thiago Motta, mengakui bahwa timnya menunjukkan kelemahan karakter setelah kalah 2-1 dari AC Milan di semifinal Supercoppa Italiana. Meski kalah, ex-pelatih Bologna itu menilai Milan tidak layak menang karena tidak berbuat banyak melawan timnya. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi Bianconeri, yang sempat memimpin lebih dulu melalui gol spektakuler Kenan Yildiz, tetapi akhirnya menyerah setelah kebangkitan cepat Milan di babak kedua. Juventus tampaknya memulai pertandingan dengan baik, terutama setelah gol dari Kenan Yildiz, yang menggantikan Francisco Conceição di menit terakhir sebelum kick-off karena cedera. Pemain muda itu melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang, memberi Juventus keunggulan di babak pertama. Namun, segalanya berubah drastis di babak kedua. Milan mencetak 2 gol dalam waktu 4 menit, dimulai dengan penalti dari Christian Pulisic setelah pelanggaran oleh Manuel Locatelli, diikuti oleh gol bunuh diri Federico Gatti, yang membelokkan umpan silang Yunus Musa. Motta merasa timnya gagal memanfaatkan peluang untuk mengakhiri pertandingan lebih awal. Beberapa keputusan Motta dalam pertandingan ini menuai kritik, terutama terkait pergantian pemain. Salah satu yang paling disorot adalah keputusannya menarik keluar Dusan Vlahovic setelah 65 menit dan menggantinya dengan Nico Gonzalez, yang kemudian dimainkan sebagai penyerang tengah. Keputusan ini membuat Juventus kehilangan daya serang mereka di sisa pertandingan. Kekalahan ini menjadi kekalahan kompetitif kedua Juventus musim ini, tetapi dampaknya terasa lebih besar karena ini adalah semifinal yang memberikan peluang besar untuk meraih trofi. Motta mengakui bahwa ini adalah langkah mundur bagi timnya. Final Supercoppa Italia 2025 menjadi derby della Madonnina yang menarik. Dua tim yang akan bertanding di final Piala Super Italia 2025 telah ditentukan. Inter Milan akan menghadapi rival sekotanya, AC Milan, di partai puncak. Supercoppa Italiana dibuka dengan duel Inter versus Atalanta, Jumat, 3 Januari 2025. Nerazzurri berhasil meraih kemenangan meyakinkan 2-0. Denzel Dumfries jadi bintang kemenangan Inter. Dia memborong seluruh gol kemenangan La Beniamata ke gawang Atalanta. Kemenangan atas Atalanta mengantarkan Inter Milan ke final Piala Super Italia 2025. Pasukan Simone Inzaghi selaku juara bertahan ditantang AC Milan yang lolos ke partai puncak sehari berikutnya. AC Milan melaju ke final usai menumbangkan Juventus, Sabtu 4 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Rossoneri menang comeback 2-1. Juventus unggul lebih dulu lewat gol Kenan Yildiz di babak pertama. AC Milan membalas di paruh kedua lewat gol Christian Pulisic, penalti, dan own goal Federico Gatti. Partai final Piala Super Italia antara Inter versus Milan dijadwalkan Selasa 7 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Kingdom Arena di Riyadh, Arab Saudi, jadi arena pertarungan perebutan gelar juara. Andai berhasil mempertahankan gelar, Inter Milan akan menyamai prestasi Juventus sebagai peraih trofi Supercoppa Italiana terbanyak, 9 gelar. Sebaliknya, AC Milan bakal sejajar dengan Nerazzurri apabila sukses menjadi kampiun, 8 gelar. Inter siapkan alternatif jika Marcus Thuram absen di final Supercoppa. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Inter tengah mempersiapkan opsi lain di lini depan jika Marcus Thuram tidak bisa tampil akibat cedera dalam laga final Supercoppa. Jika Thuram harus absen, penyerang asal Iran, Mehdi Taremi, siap berduet dengan Lautaro Martinez di lini serang Nerazzurri. Selain itu, pelatih Simone Inzaghi juga mempertimbangkan opsi lain dengan memberikan peluang kepada Joaquin Correa. Pemain asal Argentina tersebut dilaporkan menunjukkan performa yang mengesankan dalam beberapa sesi latihan terakhir, sehingga berpotensi menjadi pilihan alternatif. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan menemani Lautaro di lini depan kemungkinan akan ditentukan mendekati hari pertandingan, bergantung pada kondisi terkini Thuram dan kesiapan pemain lainnya. Final Supercoppa menjadi kesempatan penting bagi Inter untuk mengamankan trofi pertama di tahun dan musim ini, sehingga strategi dan pilihan pemain akan menjadi faktor krusial dalam pertandingan tersebut. Tim Serie A manakah yang siap menampung pemain pinjaman Liverpool? Winger Liverpool Federico Chiesa meminta dipinjamkan ke klub lain di bursa transfer Januari. Langkah itu bertujuan agar ia mendapat menit bermain yang cukup. Hal itu diberitakan harian Inggris, Mirror pada Kamis, 2 Januari 2025. Chiesa baru turun 4 kali di musim ini, dengan rincian waktu bermain selama 123 menit dan mencetak 1 assist. Ia juga jarang masuk skuad pertandingan Liverpool karena cedera otot. Kondisi ini membuat The Reds terbuka dengan opsi tersebut. Pulang ke Serie A menjadi destinasinya. Harapannya, Chiesa bisa kembali menemukan performa terbaiknya dengan tampil reguler. Napoli,
AC Milan, AS Roma, serta Inter Milan disebut meminati pemain 27 tahun tersebut. Hanya saja, gajinya yang mencapai 7,5 juta euro per musim bisa menjadi kendala. Kabarnya tak ada klub Italia yang mau membayar gaji sebesar itu, sehingga Liverpool perlu menalangi sebagai upahnya agar tak membebani klub-klub peminat. Chiesa baru bergabung dengan Liverpool pada musim panas lalu. Ia ditebus murah seharga 12 juta euro dari Juventus, padahal dulu ia dibeli Bianconeri dari Fiorentina seharga tak kurang dari 40 juta euro. Meski mampu mencetak 32 gol dan 23 assist dalam 131 laga bersama Juventus, namun manajemen enggan memberi kontrak baru karena riwayat cedera yang ia alami. Setelah 4 musim bersama, ia pun dilepas. Inter Milan bidik Ishak Hien untuk gantikan posisi Francesco Acerbi. Inter Milan dikabarkan tengah melirik bek tengah Atalanta, Ishak Hien. Mereka yakin dia bisa menjadi profil ideal untuk menggantikan Francesco Acerbi. Pemain veteran Italia itu telah absen dalam 7 pertandingan Serie A akibat 2 cedera berbeda, yang mendorong Nerazzurri untuk mencari pengganti yang lebih dapat diandalkan untuk musim panas mendatang. Menurut Tuttosport, Inter Milan saat ini akan mencoba menyegarkan lini pertahanan, dan Ishak Hien dianggap sebagai kandidat favorit untuk menjadi pewaris posisi Acerbi yang diprediksi akan pergi di musim depan. Hien dianggap ideal karena faktor usianya yang masih sangat muda dan gajinya yang rendah, cocok dengan pedoman Oaktrey terkait bursa transfer. Mereka telah memantau Hien sejak ia berada di Verona sebelum menyelesaikan kepindahan senilai 9 juta euro ke Gewi Stadium Januari lalu dan membuktikan dirinya sebagai salah satu rekrutan baru di tim asuhan Gian Piero Gasperini. Namun yang jadi masalah, tim Nerazzurri harus berhadapan dengan bandrol harganya yang terus naik, dan kini diprediksi mencapai angka 30 juta euro. Terlebih sikap Atalanta yang tidak ingin melepasnya, membuat negosiasi menjadi rumit. Meskipun begitu, Nerazzurri masih bisa berharap dapat meyakinkan mereka untuk menurunkan tuntutan harganya dengan menyertakan pemain muda seperti Valentin Charboni atau Francesco Pio Esposito dalam kesepakatan. Hien telah mengumpulkan 22 penampilan di semua kompetisi musim ini, menjadi salah satu pemain yang paling sering digunakan di 3 Gasperini. Jelang derby della Capitale, Marco Baroni sebut Lazio dan AS Roma setara. Pelatih Lazio, Marco Baroni, menegaskan bahwa timnya bukanlah favorit untuk memenangkan derby della Capitale melawan AS Roma di Serie A pada hari Minggu 5 Januari, meskipun memiliki keunggulan 15 poin di klasemen atas Giallorossi. Hal ini karena peningkatan performa AS Roma di bawah Claudio Ranieri, khususnya dalam 5 pertandingan terakhir. Selama 5 pertandingan terakhir mereka di Serie A, Lazio dan Roma sama-sama meraih 7 poin dari total kemungkinan 15 poin. Selain itu, Ranieri berhasil meningkatkan jumlah gol yang dicetak oleh Roma sejak kembalinya dia ke Stadio Olimpico. Marco Baroni, yang akan memimpin Lazio dalam derby pertamanya sebagai pelatih, meyakini bahwa kedua tim memiliki kekuatan yang seimbang menjelang pertandingan ini, terlebih karena faktor tidak terduga yang selalu hadir dalam sebuah derby. Berbicara dalam konferensi pers pra-pertandingan, Baroni mengungkapkan, "Anda hidup untuk pertandingan seperti ini. Pertandingan ini luar biasa karena semua gairah yang ada di sekitar mereka. Bukan hanya saya, tetapi seluruh tim harus menghadapi pertandingan ini dengan kegembiraan yang datang bersama bermain dalam pertandingan seperti ini." Menjelaskan mengapa tidak ada favorit yang jelas dalam derby ini, Baroni menambahkan, "Saya ingin memperjelas bahwa kami akan memainkan pertandingan ini pada hari Minggu, bukan 2 bulan lalu. Kami memiliki jumlah poin yang sama selama 5 pertandingan terakhir dan mereka telah mencetak 2 kali lipat jumlah gol sejak Ranieri tiba. Ini akan menjadi duel yang seimbang dan karena alasan ini, akan lebih spektakuler."